sebenarnya tidak ada buku yang mahal ya, karena di situ adalah ilmu. Seberapa banyak kita membeli ilmu kalau dibandingkan dengan jajan, Ustazah? Iya, benar ini sekali. sangat bermanfaat sekali. Nah, sekali lagi mungkin bukan banyaknya hafalan ya, tapi semoga kita bisa istiqomah sampai akhir hayat kalau perlu. Karena Al-Quran itu adalah sahabat terbaik. Dengan Al-Quran kita bisa mulia, gitu saja Ustazah. Kita harus tetap optimis, harus tetap istiqomah untuk berjalan di jalannya Allah. Bisa saja kamu tidak bisa sekarang, tapi nanti kamu pasti akan bisa. Berharap ya, tapi pastikan berharap hanya kepada Allah, jangan kepada manusia. Tidak ada kisah seorang penghafal Al-Quran yang biasa-biasa saja. Semua kisah penghafal Al-Quran itu luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Beberapa hari ke depan, podcast di Lentera Ramadan akan menemani hari-hari Anda dengan penuh kebaikan dan ilmu. Saya Santi, guru SD Islam Tomok Kersan Lumajang. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan mengundang narasumber yang luar biasa. Dia adalah koordinator dari kelas tahfidz, Ustadzah Nafisa. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Iya. Bagaimana kabarnya Ustadzah? Alhamdulillah baik. Ini kita mau ngapain ya Ustadzah? Oke. Alhamdulillah. Jadi maksud saya mengundang Ustadzah di acara podcast Lentera Ramadan kali ini, kita akan berbincang-bincang santai, akan ngobrol-ngobrol, sharing-sharing terkait kegiatan yang ada di program kelas tahfidz. Gitu Ustadzah. Nah, mungkin ya Ustadzah Nafisa bisa berbagi kepada kami tentang sejak kapan adanya kelas tahfidz yang ada di sekolah ini. Sudah gitu ya Ustazah? Oke. Awal mula, ini sebenarnya mohon maaf sebelumnya ya semuanya, termasuk Ustazah Santi, karena memang ini saya termasuk penanggung jawab yang insya Allah urutan keempat ya, yang saya tahu itu urutan keempat dari beberapa koordinator tahfidz. Yang pertama itu yang saya tahu kita sudah masuk atau adanya program kelas tahfidz itu sudah sekitar 7 tahun berjalan. Nah, di 7 tahun ini diawali dari atau pencetusnya yang insya Allah setahu saya itu adalah Ustadzah Inayah. Kemudian estafetnya Ustadzah Masruroh. Dilanjutkan dengan Ustadzah Lili dan yang terakhir saya. Iya. Gitu. Nah, di situ sejarahnya atau ceritanya katanya ya yang ini disampaikan oleh kepala sekolah sendiri dan juga guru-guru senior yang lain itu mengatakan bahwa dulu itu kelas tahfidz jumlahnya hanya sedikit, mulai dari 5 siswa sampai berurutan sudah mulai banyak ini di angkatannya atau jabatannya Ustadzah Lili itu sudah mulai berkembang sampai sekarang sekitar 50 ke atas siswa gitu, ya. Itu yang keterima atau lolos seleksi untuk masuk menjadi bagian dari kelas tahfidz. Begitu saja. Jadi sejarah sekilas mungkin seperti itu. Kita sudah berusia sekitar 7 tahun. Kalau masuk di 2026 mungkin sudah 8. Iya. Dengan berdirinya kelas tahfidz, mungkin apa alasan yang membuat adanya kelas tahfidz itu? Alasan, Ustadzah boleh sambil santai ya? Boleh, silahkan. Oke, alasan ya. Setahu saya, sekali lagi setahu saya, Ustadzah mohon maaf ya kalau ada yang salah. Setahu saya itu alasan adanya program tahfidz itu memang saat itu sudah berkembang atau banyak lembaga-lembaga yang sudah mendirikan atau menciptakan program menghafal
Nah, dari situ lembaga kita SD Islam Tompo Kersa Lumajang itu pengen dong mau sama seperti dengan lembaga-lembaga yang lain. Iya. Akhirnya semua pimpinan di saat itu mencoba menyeleksi, oh anak ini berbakat, oh anak ini pinter ngaji. Seleksi sendiri ya sama gurunya ya, sendiri. Iya, mungkin untuk keseharian mungkin dari Iya. awal saja. Terus kemudian sepertinya bisa untuk menghafal. Kenapa tidak? Itu dimulai dari juz 30 dulu. Jadi mungkin anak-anak yang sudah bagus, yang sudah bacaannya bagus, terus kemudian hafalannya Sesuai ilmu tajwid gitu ya. Betul. Terus hafalannya juga cepat gitu. Kita adakan saja kelas tahfidz gitu saja. Jadi mungkin dari situ, karena sudah berkembangnya zaman itu. Nah, di sekolah ini kan kita sekolah seperti biasanya ya Ustazah ya. Terus untuk kelas tahfidz ini kesehariannya bagaimana memposisikannya? Keseharian. Ayo main ke kelas tahfidz. Boleh. Boleh, Nanti iya. kita main bersama ya ke kelas tahfidznya SD Ya, Islam Tompo betul. Kersa Lumajang. Karena kita agak itu ya. Mungkin program unggulan tapi belum terlihat di mana letaknya gitu. Iya. Karena apakah kita kelas memang tempat kelasnya sendiri Nah, atau betul. gimana gitu Ustazah? Jadi kelas tahfidz itu hariannya itu dilaksanakan atau kita belajar menghafal dan belajar mengaji memperbaiki bacaan itu di jam, kalau istilah kita jam 0 Ustazah. Jam 0. Tapi 6 kalau ya? secara umum jam 6. Iya, Iya. jam 6 kita sudah mulai pembelajaran tahfidz. Nah, di situ semua santri kelas tahfidz itu datang sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Nah, kegiatannya itu setelah sampai di kelompoknya masing-masing, kita murojaah secara klasikal Ustazah. Oh, klasikal dulu. Ya, betul, Oke. klasikal. Nah, klasikalnya itu tergantung dengan setiap kelompok masing-masing. Misalkan yang masih kelas 2. Yang masih kelas 2 itu hanya mampu menghafal di juz 30. Jadi kita klasikalnya ya juz 30, tapi tidak menutup kemungkinan mereka juga harus kenal juz yang atas, juz Iya. 29, juz 1. Nah, pada waktu murojaah atau mengulang itu, mereka diperbolehkan membuka Al-Qur'an gitu. Jadi untuk memperkenalkan, nanti kalau sudah bisa naik juz, mereka sudah kenal dengan surat-surat atau ayat-ayat itu. Jadi kegiatannya di musola ya Ustazah ya? Oh iya, itu ya. Tempatnya kita lupa ya di mana. Iya, teman-teman yang lain atau semuanya yang belum tahu ya. Iya. Kegiatan kelas tahfidz itu pagi. Pagi jam Pagi 6 sekali. di musola Jam ya 6 Ustazah ya? di musola SD Islam Tompo Kersa Lumajang. Boleh lah kawan-kawan kita main ya jam 6 biar bukan kita aja yang datang. Iya, jadi yang awalnya Lebih berangkat awal. siang dipagikan. Nah, Kalau ingin betul. kepo kita datang pagi hari, Iya. datang ke kelas tahfidz. Betul sekali. Ya, di situ kegiatannya pagi di musola SD Islam Tompo Kersa Lumajang. Atau yang kita kenal biasanya musola Nurul Masitoh misalnya. Nah, setelah klasikal biasanya ada jeda waktu untuk anak-anak atau santri mempersiapkan hafalannya. Kira-kira hari ini mau menyetorkan apa? Murojaah Atau- gitu ya Ustazah ya? Iya, betul. Lebih ke apa ya? Baca simak. Oh, Jadi iya. sama teman-temannya gitu. Teman-temannya di depannya, aku simak no. Tutor teman sebaya gitu. Betul. Mungkin Oke. biar tidak grogi ya kalau satu-satunya. Jadi ayo aku simak no, habis ini aku maju gitu. Lebih ke seperti itu. Kemudian maju sudah satu-satu. Itu bisa ziyadah atau murojaah. Kalau istilah nambah itu ziyadah namanya Ustazah. Nah, itu setelah selesai semua baru kita berdoa bersama, sudah bel masuk. Bel masuk berarti dari musola kembali ke kelas Ke aslinya. kelas, iya, ke kelas Oh, masing-masing. Tapi oke. itu ya bisa dibilang kalau jam 6 sebenarnya kurang ya, Ustazah. Cuma Kurang. 1 jam terus murojaah. Habis jadi- subuh mungkin Ustazah. Ya, itu. Habis Gimana subuh bisa habis subuh? berangkat ke sekolah ya. Silakan. Ya. Oke. Kalau mau habis subuh, wah ini jadi Sambung. nyantri. Berarti ini. jadi nyantri di SDI. Iya, Semoga betul. aja kedepannya nanti ada pondok pesantren SDI ya. Masya Allah, siapa ini kayaknya. Yang kita langitkan itu ya. Oh ya, amin, Oke. amin. Kalau kelas tahfidz ini kan adalah program unggulannya. Jadi Ya, alhamdulillah. supaya anak-anak ini tertarik untuk ingin masuk ke kelas
Tahfidz. unggulan tersebut itu gimana? Kan pasti ada syarat atau apanya gitu. Misalnya kan nggak semuanya yang Masuk sekolah ke di sini tahfidz. masuk ke kelas tahfidz. Iya, betul. Betul. Jadi memang kalau kita mulai dari seleksi saja ya, Sada. Iya. Seleksi. Jadi di kelas tahfidz memang benar tidak semua siswa yang dari kelas 1 sampai kelas 6, 600 itu tidak masuk ke kelas tahfidz. Meskipun di hariannya mereka juga ada hafalan. Kelas tahfidz ini berbeda. Memang program yang ini kita fokuskan hafalan tapi dengan target. Mereka punya target atau kita dari program ada target masing-masing. Nah, itu seleksinya kita ada 2 tahap Ustazah. Kalau dulu itu sebelumnya kita hanya tahap secara langsung. Secara langsung tes bacaan, tes ngaji, tes hafalan. Nah, di 2 tahun akhir ini karena simpang siur juga dan sebagai evaluasi kita Iya. ada 2 tahapan. Yang pertama seleksi berkas. Kemudian yang kedua seleksi secara lisan langsung. Tes langsung gitu Tes ya Ustazah? langsung, betul. Tes langsung ada pengujinya. Kalau yang seleksi berkas itu kita yang pertama rekomendasi. Yang pertama rekomendasi Dari guru kelasnya. guru, iya, Guru pendamping ngaji gitu ya? hariannya, iya, guru mengaji hariannya. Kemudian isi dari tes berkas itu ada pemberkasan dari luar, misalkan di TPQ atau ngaji hariannya mereka punya prestasi misalkan. Oh, sudah berarti pernah- ibaratnya kayak ada penunjangnya Iya, gitu. betul, Penunjangnya itu dari tambahannya. TPQ juga. Betul, Oke. betul. Selain itu kita juga ada prestasi Ustazah, capaian dari mereka sehari-hari di sekolah. Apakah sudah mencapai kategori lancar untuk mengaji, karena ini sistemnya sudah beda ya, tingkatannya di kelas tahfidz itu sudah beda. Kemudian hafalannya, apakah mereka sudah hafal juz 30 misalkan untuk kelas 3, khusus kelas 3 itu harus sudah selesai wisuda Ustazah. Kalau enggak gitu minimal sudah kartu biru kalau di sini. Jadi kita seleksi itu dari kelas 1 sampai kelas 4 saja Ustazah. Karena kenapa kok kelas 5 tidak? Kelas 1 tadi katanya Iya, kelas betul. 2. Kelas 1 Sebelumnya- seleksinya pendaftarannya kelas 1. Oh, pendaftarannya dari kelas 1. Kelas Oh, kelas 1 1. ketika mau Sudah. naik kelas 2. Iya, sudah boleh Iya, ikut. Iya, sudah boleh ikut seleksi gitu. Jadi memang dari kelas 1 karena kenapa kok dari kelas 1 itu kemarin ada rekomendasi dari Munakis dari luar, dari pihak Tilawati itu mengajukan, oh ini anak-anak ini eman kalau nggak diikut tes ke seleksi kelas tahfidz. Jadi memang kelas 1 nggak semuanya Ustazah. Iya. Mungkin 1 atau 2 sampai 3 anak itu yang ikut seleksi, sempat ada yang ikut gitu. Kalau yang kelas atas, kenapa kita tidak kelas 5? Karena kelas 5 kan mau naik kelas 6. Kita sudah tidak mau mengganggu ujian mereka. Biarkan mereka fokus ke ujian. Jadi kalau mau ikut kelas tahfidz, ya dari kelas yang paling kecil gitu. Dari kelas 1 sampai kelas 5. kelas 5. Tuh, kalau mau ikut ke kelas tahfidz, jadi dari kelas 1 dipersiapkan untuk gabung ke kelas tahfidz sampai ke kelas 5. Kelas 5 sudah tidak ada kesempatan lagi, sudah waktunya kalian lulus nanti ya. Betul, benar Oke. sekali. Jadi seleksinya seperti itu saja. Setelah seleksi berkas, kalau mereka sudah memenuhi syarat, baru kita seleksi secara langsung, secara lisan. Nah, secara lisan itu kita yang ada dua bagian juga Ustazah. Yang pertama itu tes baca Al-Quran, baca sama ya tajwid semuanya gitu. Kemudian yang kedua itu tes hafalan, karena kita memang ada target. Jadi meskipun dia pintar mengaji, kalau hafalannya lemah atau kurang gitu ya Ustazah, maksudnya misal segini lama nanti hafalnya, ya kita mohon maaf, mungkin bisa ikut di tahun yang akan datang, karena kita ini punya target. Kalau hafalannya lemah dan tidak mencapai target, dia tertinggal oleh teman-temannya. Itu kalau misalnya ya ada siswa di kelas tahfidz itu awalnya dia udah semangat sekali gitu, hafalnya juga sudah bagus. Tapi ketika tengah-tengah hafalannya itu stagnan gitu loh. Dia kayak,
aduh udah deh aku nyerah, ternyata hafalan itu berat gitu ya, pasti berat itu. Betul. Itu gimana tindak lanjutnya? Apakah stop, dia dihentikan, tidak ikut kelas tahfidz lagi, Iya. atau terus dimotivasi atau gimana Ustazah? Kalau ada kejadian seperti itu ya Ustazah, kalau ada kejadian seperti itu biasanya kita panggil dulu, tanya kenapa gitu. Apa yang sulit, mana yang sulit. Kita cari trik atau cara. Iya. Menghafal itu aja caranya, bukan hanya kalian hafalan lihat. Enggak, ada ayat-ayat yang kembar. Ada ayat-ayat yang perlu dipahami. Apalagi kalau kita sudah ngerti artinya, eman-eman gitu. Iya, Jadi benar, mulai benar, situ benar. mungkin mulai sadar juga. Ya benar sih, aku kan pengen kadang yang paling gong itu ya. Karena wisuda. Iya. Setiap tahun itu kelas tahfidz wajib wisuda. Karena target kita itu 2 juz. 1 tahun 2 juz Ustazah. Jadi semester 1 itu sudah harus selesai 1 juz. Nah, kebanggaan tersendiri yang kelas tahfidz bisa wisuda tiap tahun itu mama, papa, nenek semuanya itu kan seneng. Iya, benar-benar. Itu yang menjadi Iya, siapa ya yang nggak mereka. seneng kalau Iya, anaknya tiap tahun bisa wisuda wisuda dengan tiap prestasi tahun. yang Iya, bagus. betul. Apalagi prestasinya ini bukan prestasi di dunia saja, tapi juga Betul. untuk Amin, di amin, akhirat, amin. untuk memberikan mahkota Amin. indah kepada Ya, kedua betul. orang tuanya. Gitu. Nah dari seleksi itu sudah kita nanti pilih, mungkin menyesuaikan ya Ustazah, menyesuaikan pembimbing kelas tahfidz dan kelompoknya masing-masing. Nah setelah selesai baru bisa bergabung di kelas tahfidz atau menjadi bagian dari anggota kelas tahfidz gitu Ustazah. Oh ya, gini lagi Ustazah, misal anak kita sudah ikut, tapi ada kretek dari orang tuanya. Ustazah, anak saya tidak jadi saya ikutkan untuk kelas tahfidz, menindaklanjuti di kegiatan rumah, ternyata saya nggak bisa untuk memberangkatkan anak saya pagi-pagi sekali gitu. Itu gimana Ustazah? Apakah Betul. apa sih punishment-nya gitu loh? Iya, itu memang kendala ya. Semuanya banyak banget dari wali murid itu yang Ustazah jangan jam 6 dong, jangan jam 6. Waduh. Nah, ini Terus jam berapa? ini tolong jangan Jam ke 5 kita pulang ya. sekolah. Iya, Bunda. Ya, itu. Ayo, kita kekurangan jam ya. Iya, Sampai kekurangan jam. Ditambah aja nanti ya jamnya 25. Masya Allah, saking rapet gitu, saking padatnya. Memang banyak orang tua yang bilang, Ustazah, apa tidak ada keringanan yang kelas tahfidz ini masuk 6:30 gitu. Ada yang bilang kayak gitu. Rumah saya jauh Ustazah, Senduro, mau berangkat jam berapa gitu. Masya Allah, dari Senduro ya. Iya betul. Jadi Ustazah memang banyak wali murid ya yang seperti punya keluhan gitu, jangan berangkat pagi soalnya kita jauh. Terus kemudian dari anak-anak juga Ustazah, pagi itu waktunya bermain bukan mengaji. Ada yang seperti itu, sudah mulai bosan ya Ustazah, namanya juga masih anak-anak, masih dari kelas 2 sampai kelas 6 itu masih Jadi pasti. gimana itu tindak lanjutnya dari guru tahfidz sendiri mungkin Ya dari kita sama diikuti ya? Iya, tetap panggil dulu, ditanya dulu. Kenapa kira-kira? Mungkin kita bisa cari solusi bersama. Kalau terlambat sedikit ya nggak apa-apa gitu. Berarti Jadi tetap dimotivasi. musyawarah dulu, Iya, betul. face to face dulu. Nah, Kalau betul. memang tidak ada jalan lagi untuk berhenti, ya sudah Ya, berhenti ya, aja nggak betul. apa-apa. Iya. Oke, Kasihan baik orang Ustazah. Di kelas tahfidz ini kan pastinya harus ada cara yang menarik supaya anak-anak ini bisa tergiring masuk ke kelas tahfidz, betul. karena ini program yang sangat luar biasa bagi saya loh ya. Gimana trik-triknya Ustazah? Sebenarnya mungkin untuk biar mereka senang gitu ya Ustazah. Sebenarnya alhamdulillah sih kita nggak sampai sebegitu koar-koar gitu, tidak. Tapi mereka melihat dengan nyata kalau kelas tahfidz ternyata memang anak-anak yang istimewa gitu. Karena programnya juga kita banyak program Ustazah, mulai dari program harian, terus kemudian program tasmi, kenaikan juz, ada ahad legi, kemudian ada kunjungan pesantren juga, ada SDI nyantri juga. Dan tahun ini alhamdulillah tahun ini kita punya karya Ustazah. Oh, Masya Allah. Alhamdulillah, Karya Masya Allah. apa ini kira-kira ya? Insya Allah terima kasih yang sudah mendukung karya ini. Karena kelas tahfidz baru perdana. Perdana. Ya Allah, doanya ya Ustazah.
Nah, tahun ini kita meluncurkan atau menciptakan, Menciptakan karya. menciptakan sebuah karya. Karya ini memang sederhana, karyanya memang sederhana, tapi ini kisah dari perjuangan anak-anak tadi yang sudah mulai pagi pengennya belajar gitu. Karyanya apa Ustazah? Karyanya saya bawa. Alhamdulillah. Masya Kelas Tafid Allah. sudah punya buku, Ustazah. Keren sekali. Terima kasih. Kelas Tafid Tafid sudah punya buku. SD sudah punya karya sendiri ya. Judulnya apa itu Ustazah? Judulnya Jejak Pena Hafiz. Oh, Jejak Sudah. Pena Hafiz. Saya punya tayangannya, alhamdulillah. Kemarin sudah di-launching di saat wisuda Khatmil Quran Boleh, tahun Ustazah? 2025 Kasih tahu pada kami. 2026. Iya, beneran mau? Oke. Boleh. Oke, kamera. Oke, kameramen bisa disiapkan. Baik, dari tayangan barusan, kira-kira pencetus ide untuk menciptakan karya itu siapa Ustazah? Waduh, ayo siapa? Siapa pencetus idenya? Pasti ada ini, nggak Ya. mungkin ada karya kalau nggak ada yang punya idenya. Iya, betul sekali. Jadi memang kalau ide ya atau keinginan itu memang dari lubuk hati saya yang paling dalam. Saya sendiri memang. Cuma Luar kita biasa, Ustazah Nafisa. Wah, terima kasih, Masya Allah. Terima kasih. Tapi memang ini tidak lepas dari semuanya dukungan, mulai dari Ustadzah kelas Tafid, pembimbing, kemudian dari wakakurikulum, maka kesiswaan, sampai kepala sekolah kita, sampai komite. Nah, itu memang sebenarnya Ustadzah, setiap tahun itu kalau bisa kelas Tafid itu ada program yang selalu upgrade gitu. Nah, di tahun ini sebenarnya saya bingung juga kira-kira apa ya yang bisa dikenang dari anak-anak ini. Iya. Terus anak-anak hebat ini sepertinya mereka bisa gitu, bisa menuangkan, menceritakan apa sih keluh kesah kalian tiap Kayak hari, nulis diary gitu ya. Betul. Ini bentuknya cerita tapi kita jadikan buku gitu, Ustazah. Jadi secara tidak langsung ya ini dari pengalaman bersama lah gitu. Oke. Terus yang menentukan judulnya sama isi bukunya itu kayak apa, itu siapa sih Ustazah? Insyaallah. Apakah jenengan semua? Ya, untuk judul buku dan isinya memang kayaknya sampai ke otaknya itu saya. Luar Ya, biasa bukan sekali ya ya pemirsa. Allah, Ternyata Masya Ustazah Nafisa adalah akarnya dari terima kasih. menciptakan karya ini untuk kelas Allah. Tafid. Ya, mulai dari judul itu memang saya pingin gimana sih kisahnya mereka. Oh, ini kayaknya cocok kalau jejak gitu. Bener-bener mereka menceritakan. Saya bilang ke anak-anak, ayo ceritakan pengalaman kalian selama di kelas Tafid. Nggak apa-apa, kalian susah kemarin di ayat ini susah, ke ustadzah marah, nggak apa-apa. Atau di bagian pagi kalian sebenarnya sudah malas masuk atau gimana, tapi kalian harus punya harapan, kesenangan apa yang juga kalian tanamkan gitu. Ya selama ini kalian sudah 6 tahun atau minimal 3-4 tahun di kelas Tafid. Kalian senangnya apa di kelas Tafid? Ustazah biar tahu. Iya. Ustazah biar ngerti, nanti evaluasi lagi. Oh, ternyata kelas Tafid senang seperti ini, anak-anaknya seperti ini. Dan luar biasa Ustazah, Masya Allah. Di dalam sini itu, Iya. Masya Allah,
Di dalam sini tuh mereka bukan hanya bercerita, tapi mereka juga memberikan harapan Ustazah. Masya Allah. Asal pengennya, aduh terharu sih. Bener sih kalau kata kepala sekolah Ustazah Yuni bilang terima kasih ke kelas tahfidz karena sudah menciptakan karya gitu ya. Karena mereka juga sudah mau bercerita di dalam sini. Bahkan mereka memiliki harapan untuk kelas tahfidz, untuk sekolah juga ada harapan, untuk ustadz ustadzah juga. Bahkan yang masih kecil-kecil kelas 2 itu juga ikut menulis ya. Betul, itu kelas 2 sudah berani bercerita, sudah bisa mengutarakan, wah aku senang kemarin ke pondok pesantren gitu. Iya. Itu ada di sini semua. Jadi itu Masya bisa Allah. memotivasi anak-anak ya. Betul. Ternyata keseruannya di kelas tahfidz itu kita berkunjung ke sini, kita diajarin begini gitu ya. Jadi tidak hanya kita bercerita tentang susah senangnya mereka, tapi memang ada yaitu harapan yang paling itu sih, paling gong. Luar biasa sekali. Iya, bayangkan sudah SD ini mereka punya. apa ya? Kalau ketika menulis ini, kira-kira itu membutuhkan waktu berapa lama ya Ustazah? Iya. Kan mengingat ini yang menulis adalah dari kelas 2 sampai ke kelas 6. Betul, Kelas 2 kan sekali. masih belajar menulis dan membaca betul, gitu. Betul. Kemarin kita jadwalkan Ustazah, kita jadwalkan dari setiap hari dimulai dari yang kelas atas dulu, dari kelas 6. Kelas 6 kan sudah bisa bercerita, hanya sehari cukup. Tapi kalau adik-adiknya kita latih dengan menulis seperti literasi biasa. Jadi masih kita arahkan, dan mungkin masih kita bantu ya. Tapi yang terpenting mereka bisa bercerita. Berarti gitu. plus loh ada di kelas tahfidz ini, selain diajari menghafal, kita juga diajari untuk menulis, membuat karya. Betul, literasi, ya benar. Nah, Keren mungkin sekali. sekitar 2 bulanan. 2 bulan ya? Ya, 2 bulan. Itu sudah dijadwal dari kelas atas dulu sekian minggu gitu, baru kelas ini, dan sampai ke kelas paling bawah. Betul sekali. Kemudian untuk kerjasamanya dalam proses mencetak buku ini bagaimana Ustazah? Kerjasamanya kita kemarin bekerja sama dengan penerbit Semesta Aksara, Ustazah, itu dari Yogyakarta. Penerbit Semesta. Ya, Semesta Aksara. Ya, itu dari penerbit Yogyakarta. Jadi kita bekerja sama dengan tim, mulai bagian editor, layout dan semuanya. Iya. Dan termasuk ada tim dari SDI Ustazah. Ini desain, Masya Allah, ini juga ya. Desainnya dari tim SDI. Iya betul, desain tim apa cover ini dari tim web SDI. Iya betul, Masya Allah. Kita juga apresiasi ya, terima kasih. Keren, luar biasa sekali ya buat guru-guru SDI, luar biasa semua, termasuk murid-muridnya. Iya betul. Jadi kita syukuri saja karya ini. Oke. Kira-kira ini ya, kalau melihat dan mendengarkan Ustazah Nafisa menceritakan isi buku ini, kayak saya tuh pingin juga punya buku ini. Gimana caranya biar saya bisa punya buku ini? Iya, sama. Saya pun saya sendiri pingin punya juga, karena yang itu kan hanya sampel ya, yang saya buka itu sudah hanya sampel untuk ngecek ya tulisan-tulisan anak-anak. Nah, di situ kami seleksi lagi, maksudnya kami perbaiki lagi, dan karena banyak request juga, alhamdulillah Ustazah, karena ini masih cetakan pertama ya Ustazah, cetakan pertama itu kemarin. Akan ada cetakan selanjutnya, luar biasa. Alhamdulillah, terima kasih sekali lagi semuanya, baik itu orang tua yang di rumah, terus anak kelas tahfidz, guru-guru semuanya, komite, yayasan semuanya. Kami berterima kasih karena nanti akan ada cetakan kedua Ustazah. Keren. Jadi kita jangan masih lupa proses, ya, stay tune. Ya, kita masih proses cetakan kedua yang insya Allah di situ kita sebenarnya tidak ada buku yang mahal ya teman-teman atau semuanya yang sedang menonton. Iya. Karena di situ adalah ilmu. Seberapa banyak kita membeli ilmu kalau dibandingkan dengan jajan Ustazah. Iya, benar ini sekali. sangat bermanfaat sekali. Bahkan untuk ini yang banyak pesan itu Ustazah kemarin adalah sebenarnya yang bukan kelas hafid juga banyak, karena semua santri kelas hafid sudah punya Ustazah di cetakan pertama. Jadi di cetakan kedua ini sudah ada sekitar 40 PO Ustazah, Masya Allah. Luar biasa. 40 PO. Masya Allah, terima kasih.
terima kasih ya Allah. Kalau bisa nanti satu SDI wajib punya buku punya, ini. iya Masya Allah. Iya, biar pahalanya terus mengalir. Benar ya, Ustazah. sekali. Benar. Buku Ya ini juga Allah. menginspirasi kita supaya Betul. bisa menjadi penghafal yang baik. Betul, iya betul benar teman-teman. Atau semuanya yang menonton, mungkin saya berpesan satu ya, boleh? Boleh, berpesan boleh. satu. Untuk semuanya yang sedang menonton, menurut saya ya, tidak ada kisah seorang penghafal Al-Quran yang biasa-biasa saja. Semua kisah penghafal Al-Quran itu luar biasa. Jadi mari kita dengarkan, mari kita baca, mari kita simak karya-karya anak-anak hebat ini agar kita bisa menambah kecintaan kepada Al-Quran. Itu saja, Masya Allah. Ya. Oke. Jadi buat pemirsa nih yang pingin punya buku tentang jejak hafiz, bisa segera menghubungi nomor di bawah ini untuk melakukan pemesanan. Jangan lupa. Oke, Ustazah. Dari sekian yang kita obrolkan, kira-kira Ya, apakah ada harapan untuk kedepannya? Bagaimana sih kelas tafidnya atau Masya apa Allah. gitu, Ustazah? Ya Ustazah, kalau bicara tentang harapan ya, mungkin setiap hari kita pasti berharap ya, pingin gitu. Berharap Ya ya, Allah. tapi pasti kan berharap hanya kepada Allah, jangan Iya, kepada Masya Allah. manusia. Iya, semoga Allah meridhoi semua harapan-harapan Iya. kita ya. Kalau ini harapan dari saya untuk program, Iya. untuk anak-anak juga semuanya ya Ustazah. Iya. Harapan saya pribadi ke depan, semoga program kelas tahfidz selalu menjadi program yang unggulan. Amin. Terus kemudian selalu bisa menjadi teladan atau contoh bagi teman-teman dan juga adik-adik yang lain. Kemudian istiqomah yang paling saya pingin atau benar. kita semua pingin, iya istiqomah. Istiqomah itu yang berat ya. Betul, itu saya semoga ke kelas tahfidz semuanya bisa istiqomah. Bukan tidak penting, mungkin yang hafalan banyak itu hanya di angka nomor berapa gitu saja. Yang terpenting adalah istiqomah kita. Istiqomahnya. Karena jujur saya kemarin baru melihat update alumni, Masya Allah. Alumni kemarin sudah ada yang dapat 10 juz, 20 juz, bahkan Masya terbaik. Allah. Terus ada ya Allah wisuda Ini dapat jadi terbaik. merinding juga ya mendengarkannya. Kita juga merinding ya, semoga pahalanya terus mengalir ke Amin, kita. amin. Sekali lagi mungkin bukan banyaknya hafalan ya, tapi semoga kita bisa istiqomah sampai akhir hayat kalau perlu. Oke. Karena Al-Quran itu adalah sahabat terbaik. Dengan Al-Quran kita bisa mulia gitu saja Ustazah. Harapan kami adalah itu mungkin Oke. saya pribadi. Baik, terima kasih Ustazah. Jadi nih buat adik-adik, buat anak-anak SDI, istiqomah ya yang berat. Jadi walaupun kalian tidak berhasil untuk ikut seleksi masuk ke kelas tahfidz, betul. jangan merasa rendah hati, jangan merasa rendah diri gitu ya. Kita harus tetap optimis, harus tetap Betul. istiqomah untuk berjalan di jalannya Allah. Bisa saja kamu tidak bisa sekarang, tapi nanti kamu pasti akan bisa. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih. Semoga perbincangan kita kali ini membawa berkah Amin, dan amin. puasa kita dilancarkan hingga akhir. Sampai Amin. jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.